Para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya ya. Ini saya kan sekitar 8 hari yang lalu ya, terhitung sampai hari ini itu kan membuat video di YouTube mengenai rilis terbaru I-22 Sikatan Pesawat Tempur Karya Anak Bangsa. Itu judulnya seperti itu. Memang kami sebagai masyarakat Indonesia dan cinta dirgantara itu ya, itu kan juga berharap perkembangan yang cukup signifikan untuk jet tempur I-22 Sikatan itu ya, yang telah dipamerkan itu ya dalam bentuk mock-up di Indonesia Defense tahun 2022. Tapi sampai saat ini setelah saya itu membuka websitenya, kelihatannya belum ada perkembangan yang signifikan. Dari channel YouTube saya juga ada banyak komentar ini ya. Antara lain, jet Sikatan ini masih jauh dari harapan, bro. Hehehehe. Terus ada yang berkomentar bahwasannya I-22 Sikatan adalah gimmick doang. Terus ada yang berkomentar pemerintah gak mensupport karya anak bangsa. Terus ada yang berkomentar heboh di berita, miskin di realita, dan didongeng oleh medsos itu ya. Akhirnya publik dibawa melayang dan akhirnya putus asa karena zong. Contoh helikopter Gendiwa, drone elang hitam, zong kan bro. Artinya SDM nasional dan pemerintah nggak fokus dan suka publikasi konsep bukan fakta. Menyayangkan sekali. Ya memang kelihatannya sih seperti itu ya. Saya juga merasakan hal yang demikian karena semenjak tahun 2022, semenjak I-22 Sikatan mock-up-nya itu dipamerkan di Indonesia Defense 2022, kami masyarakat Indonesia sebagai pecinta dirgantara itu ya, itu juga berharap dengan munculnya yang bukan sekedar omon-omon I-22 Sikatan ini sebagai jet tempur karya anak bangsa. Tapi memang sampai saat ini belum muncul ini ya, apa masih dalam tahap pengembangan atau bagaimana dari info global itu sendiri. Jadi kami masyarakat itu cuma sekedar menerka-nerka ini suatu gimmick belaka atau bagaimana ya. Tapi kalau menurut pertimbangan perkiraan logis saya ya, untuk mencapai ke teknologi yang cukup tinggi untuk jet tempur, apalagi ini kan generasi keempat plus, ceritanya kan seperti itu ya kalau nggak salah itu ya. Setelah saya membaca di websitenya, ini adalah pesawat tempur ringan, bermesin ganda, berbiaya murah itu ya. Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari faktor pendukungnya itu kan dengan terciptanya jet tempur I-22 Sikatan tentunya kan ada banyak SDM ya yang mendukung terciptanya pesawat tempur I-22 Sikatan tersebut. Di mana I-22 Sikatan itu bukan sekedar cuma patung pesawat atau mock-up pesawat saja, tapi harus bisa dibuktikan secara nyata itu ya. Dan sejauh mana info global ini di dalam mengembangkan pesawat tempur I-22 Sikatan dan SDM-nya itu juga seperti apa, masyarakat juga kepengin membuktikan bahwasanya I-22 Sikatan itu bisa terwujud. Ya ini akhirnya kan menjadi teka-teki ya dengan adanya I-22 Sikatan yang mock-up-nya itu dipamerkan di Indonesia Defense tahun 2022. Nah ini sudah 3 tahun berjalan, ternyata I-22 Sikatan kemunculannya itu belum ada itu ya. Apa ini hanya sekedar dongeng belaka atau bagaimana, saya pun tidak tahu. Tapi masyarakat kan juga kepingin tahu, karena ini salah satu kebanggaan ya apabila ini memang benar-benar bisa terwujud. Tapi kalau kita melihat sebuah industri, itu kan harus didukung lah. Apalagi industri pesawat terbang katakanlah untuk jet tempur generasi ke-14 plus itu ya. Itu kan
harus ada faktor-faktor industri yang mendukung ya, dari avioniknya, dari engine-nya, dari bahan bakunya. Nah, sejauh ini Indonesia itu sudah punya apa belum? Bahan bakunya, pabrikannya, terus Indonesia itu bisa menciptakan, katakanlah bukan sekedar mock up-nya apa belum? Dalam arti apakah Indonesia sudah bisa menciptakan mesinnya, terus avioniknya termasuk radar dan lain sebagainya. Saya kira kelihatannya Indonesia belum bisa membuat yang benar-benar asli karya anak bangsa. Itu kalau menurut gambaran saya sih seperti itu ya. Tapi dengan kesungguhan di dalam memamerkan I-22 Sikatan waktu itu, yang istilahnya di berita-berita bahwasanya I-22 Sikatan itu adalah sebagai pesawat tempur karya anak bangsa yang memang bahkan bisa menandingi pesawat dari Korea itu yang kerjasama dengan Indonesia, pesawat Boramae itu ya. Itu ceritanya kan seperti itu. Tapi ini info global itu harus bisa membuktikan kepada saya dan masyarakat Indonesia sejauh mana, karena pada tahun 2022 sudah berani mempublikasikan dan bahkan membuat mock up-nya. Ini dari channel YouTube saya ini juga komen-komennya itu juga merasa kecewa, sama seperti saya juga kecewa ya, karena I-22 Sikatan itu ternyata sampai saat ini belum ada perkembangan. Ini saya juga membuka website daripada Info Global, itu juga belum ada perkembangan untuk pembuatan pesawat tempur I-22 Sikatan. Saya pun itu tidak tahu sejauh mana perkembangannya, apa ini diam-diam sedang dikerjakan atau bagaimana, saya pun itu tidak tahu. Setahu saya membuka website daripada Info Global itu memang belum ada perkembangan yang signifikan. Jadi sayangnya ya, memang media itu kan selalu menggoreng gitu ya. Ya bener apa yang komentarkan di dalam YouTube saya ini ya, heboh di berita, miskin di realita dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan harapannya ke depan ini bener-bener I-22 Sikatan itu memang bener-bener bisa terwujud. Ini ada pengalaman pribadi ya. Saya memang cinta dirgantara itu ya, khususnya saya itu di dunia aeromodeling ya. Pada tahun 2008 saya akan membuat pesawat remote itu ya. Waktu itu banyak orang yang kagum ya, bahkan saya itu sempat dijuluki Habibi. Tapi saya itu ketawa-ketawa itu, itu ilmu copas gitu ya. Plan kan banyak sekali, asalkan rajin membuka internet itu kan banyak sekali gitu ya. Saya itu dikatakan oleh orang-orang itu, katanya Habibi bisa bikin pesawat terbang, sekalipun itu pesawat remote control itu ya. Tapi dalam hati saya juga ketawa ya, karena cuma copas saja untuk membuat pesawat aeromodeling itu, dan sejauh mana kita itu di dalam membikinnya. Karena apa? Ini mutlak adalah suatu keterampilan gitu ya. Sepanjang kita mempunyai sebuah kemauan, membuat pesawat aeromodeling pun itu bisa, dan bisa terbang. Nah, Anda itu bisa melihat video-video aeromodeling buatan saya itu ya, dari pesawat Sukhoi berbagai tipe itu ya, dari pesawat-pesawatnya Amerika, terus ada beberapa pesawat Boeing itu juga saya bikin itu ya. Nah, masyarakat itu banyak yang gumun itu ya, banyak yang heran, padahal itu sebuah keterampilan saja. Kalau ilmu untuk membuat sekedar aeromodeling saja ya, saya pun tidak bisa membuat perangkatnya itu beli dan dirakit di sini itu ya. Terkecuali kalau badan pesawat ya kecil-kecilan saya bisa bikin, bisa merancang dengan Corel itu. Paling sejauh itu saja. Cuma terkadang memang mass media itu menggoreng, membesar-besarkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini kecil-kecilan loh yang pernah saya alami. Bahkan saya itu pernah malu sendirilah kalau digambarkan
kemampuannya yang lebih tapi kenyataannya itu tidak. Nah, nanti Anda itu bisa melihat beberapa karya saya ya, pesawat aeromodeling ya jelek-jelekan tapi bisa terbang. Demikian para pemirsa, mari kita tunggu perkembangan daripada jet tempur I-22 Sikatan sejauh mana. Dalam arti di sini kami itu tidak nyinyir ya, tidak nyinyir, tapi kami saya itu merasa kecewa karena sudah 3 tahun berjalan belum ada perkembangan yang signifikan untuk pesawat tempur I-22 Sikatan yang katanya adalah karya anak bangsa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.